kembali kita dapat dikumpulkan dalam hari yang cerah ini. Singkat saja dari saya, alhamdulillah acara ini dibuat atas dasar rasa dalam rangka mempererat silaturahmi. Sedikit kita flashback sedikit, acara ini juga nggak terlepas rasa bersyukur kita karena beberapa minggu yang lalu SRG dan HDS Racing berhasil merebut podium nomor 1 di event IDW Jawa Timur. Alhamdulillah membawa tren positif bagi dunia otomotif khususnya dari Jakarta. Assalamualaikum teman-teman. Dari lantai 7 Art Hotel Tamrin Jakarta Pusat, hari ini teman-teman dari SRG, HDS sama MP Produk tuh ngadain buka bersama. Sekalian mereka syukuran atas pencapaian di Cicangkal dan di Wonosari. Nah, tadi kita sahur kan bareng, Om. Ini acara rutin tahunan sih yang setahu gue emang biasa dibuat kan. Semenjak SRG itu dibuat sebagai holding dari Racing Group. Kalau yang setahu gue sih holding itu kan perusahaan ya. Cuman ini agak unik, ya kan? Cuman ini adalah tim balap. Tim balap. SRG jadi gimana sih Om? SRG aja. SRG itu singkatan dari Sultan Tio Racing Group. Nah kebetulan SRG ini kita join bareng. Kalau di dua tak ada MP Product, kalau di empat taknya kita ada di Hawadis Racing. Oke. Si Om mekaniknya Om Hawadis. Kalau di dua taknya MP Product Bang MP. Kenapa pada akhirnya Om menggait mereka atau membujuk mereka atau gimana melakukan kerjasama dengan mereka berdua? Mekanik kan banyak Om. Banyak. Kenapa Om akhirnya memutuskan ke mereka berdua? Struknya aja kali ya Mas ya. Struk sama kalau saya sih lebih lebih jadi berhubungan dalam otomotif itu bukan hanya that's my fucking business aja menurut saya gitu. Tapi kedekatan emosional, kedekatan hati gitu loh. Kita sebenarnya memang sama-sama punya hobi yang sama. Betul. Punya hobi yang sama, punya kemauan yang sama. Terus sama-sama suka kecepatan. Benar. Suka dengan kecepatan. Tahun ini adalah tahun perdana untuk SRG turun di event resmi. Event resmi. Betul? Betul. Kenapa dipilihnya drag bukan road race? Secara kita tahu bahwa Om Hawadis itu memang basicnya kan dia road race ya. Saat ini kemarin itu juga dia banyak tim dari luar Indonesia bahkan yang engine-nya itu dia yang create yang kan? pegang. Kenapa Om akhirnya memutuskan udah kita drag aja deh? Sebenarnya sih balik ke awal ya, ke hobi gitu. Hobi saya tuh memang di dunia otomotif, terutama di balap. Cuman saat ini yang belum tercapai itu adalah di track lurus dulu gitu loh. Di event resmi track lurus, di drag bike gitu loh. Kalau di road race mungkin dari awal saya memang nggak concern ke situ gitu. Jadi makanya saya lebih pilih drag bike dulu aja sih gitu. Karena memang dulunya awalnya kan dari jalanan. Awalnya dari jalanan, terus ke resmi, ke drag dulu, baru ke road race. Terus ke road race sih keterusan ke road race, sekarang ke drag lagi. Ya sebenarnya bukan hal baru. Ya mudah-mudahan dengan adanya SRG gitu ikut membawa berkah buat semua lah. Semarak lah ya. Semarak dunia lah balap ya, dunia balap gitu. Kemarin udah masuk Om. Membantu. Udah masuk Om. Alhamdulillah. Yang di Cicangkal itu masuk ke 5. Terus saya si Bogel kalau salah. Terus di Wonosari di IDW. Ke satunya si Adi Tuyul. Kedua itu Agung si Kecil. Agung sama keempat ya? Keempat si Bogel lagi ya. Nah, itu kan dalam 1 bulan loh Om. Iya. Betul nggak? Betul. 1 bulan hanya beda berapa minggu, 2 event. Perolehan time-nya juga semakin bagus, ya kan? Yang akhirnya juga diimbangi dengan podium. Podiumnya juga bagus kan? Kelima, 1, 2, dan 4. Ya kan? Itu kan 4 tak nih Om. Iya. Om MB kan 2 tak ya? 2 tak. Berarti emang akan ada akan terjun di event resmi juga.
satu pedok dengan SRG. Insya Allah. Oh, berarti bareng lah ya? Bareng. Di kelas apa Om rencananya Om? Insya Allah. Yang untuk 2 taknya Om? Yang 2 taknya yang kita lagi siapin itu FFA, Free for All, 2 tak dengan basic mesin Ninja, sama 155 tune up. Ninja juga. Dua-duanya Ninja. Dua-duanya Ninja. FFA sama tune up. Kalau nggak 2, 3 deh ntar siapin. Sebuah tantangan sih sebenarnya. Saya belum pernah bikin draft gitu. Pernah sih dulu buat orang Jambi, cuman nggak fokus. Lebih fokus ke dagang. Cuma sekarang pengen saya fokusin emang. Di resmi ya. Di luar itu pesaing tim-tim besar tuh juga banyak Om. Pasti. Gimana strategi yang Om create lah untuk menghadapi persaingan itu Om? Kalau strateginya sih kita ikutin perkembangan aja ya Mas ya, terutama spek motor kan. Terus saya selalu ketika sharing sama mekanik tuh saya selalu bilang, ayo kita riset. Jangan patokan yang kita kalahin tuh motor orang. Time terbaik motor kita kalahin, kita bikin yang baru lagi, kalahin time-nya. Sekarang gitu. Jadi ya dari situ kan nanti akan ada kayak seperti research and development ya. Nah itulah yang mungkin bisa membantu teman-teman di bidang industri merasakan hasil riset kita juga gitu. Risetnya bentuknya apa produk nih Om? Ya produk bisa. Atau memang Om ke depan itu memang Insya Allah. Insya Allah. Kalau masalahnya nih bicara risetan, terus Iya. risetan itu bakal mungkin teman-teman juga bisa pakai itu risetan itu. Insya Berarti kan Allah. ada produk berarti kan? Insya Allah. Setelah mesin jadi semua, kita kan ada latihan. Dengan adanya latihan kan di situ pasti ada evaluasi nanti kan, kurangnya di mana, apanya di mana, yang harus dibenahinya di mana kan gitu. Kan yang jelas sih kalau dari Gopek Meter ke 201 mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus disesuaikan kayak gitu. Contoh mungkin rasio ya. Rasio betul. Cara ngopernya, Mungkin kompresi, mapping atau minjet spuyer. Kalau di injeksi kan mapping, kalau di karbu ya minjet spuyer. pusingan Om. Mapping, gue nggak mapping. Kemarin Om main itu di Cicangkal, Bodisa, lalu di IDW. Om itu menurut saya mengambil resiko yang besar. Iya. Karena Om memakai joki, ridernya itu dari 500 meter. Iya. Yang kalau menurut saya mereka itu basicnya lahirnya di situ. Lahirnya di situ. Karakter trek beda. Betul. Karakter ya katakanlah kalau di 500 meter tidak pakai lampu, Betul. di situ pakai lampu. Betul. Apa enggak Om merasa lebih beresiko Om? Kan joki kan banyak yang mau dijadi Om. Iya sih, benar. Kenapa Om akhir putuskan Kalau aku pakai dia aja deh? kalau saya pribadi gini Mas, mereka itu kan yang udah mungkin ikut saya sebelum saya di 201 di kita bilang bahasanya illegal race lah ya, illegal race gitu. Nah mereka ini kan, maksudnya punya potensi intinya. Lah kenapa potensi yang saat ini ada nggak saya maksimalkan? Toh juga mereka yang udah seperti saya anggap seperti adik-adik saya sendiri gitu kan. Mungkin mereka mau selama ini, cuman belum menemukan aja. Belum menemukan sarana dan yang bisa memfasilitasi bahkan bisa mendidik mereka untuk sukses di dunia event resmi. Rasa memiliki. Ya satu contoh kita punya Agung sama Bogel di 500 meter ya. Itu joki kita kan gitu. Kita memiliki dia kan gitu. Kalau seandainya saya maki orang lain yang udah kompeten di 201, itu bukan ada tantangan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya Bogel sama Agung yang notabene dari 500 meter terus 201 yang pasti kan butuh adaptasi. Nah, itu tantangan kita, tantangan rider. Dan juga dia kan Jakarta. Selama ini kan Jakarta belum ada kan. Ya kayak satu contoh kemarin lah kita bisa berprestasi di Wonosari. Itu luar biasa buat Jakarta. Pada akhirnya di SRG lah mereka itu mendapatkan gelar. Ya, Ya kan? itu Mas kepuasan tersendiri bagi saya tuh. Saya sebenarnya jujur pribadi, ya kalau untuk menang juara siapa sih yang nggak mau Mas? Ya, semua juga Tapi yang begitu lebih kan. terpenting dari itu adalah ketika bisa mengantarkan mereka, ketika bisa ya orang-orang yang terlibat dalam tim bisa merasakan juga
hasil jerih payah selama ini, sukses bareng, bisa ngasih sarana, bisa memfasilitasi, dan ternyata sampai ngantor mereka sampai sukses itu kan ada kepuasan tersendiri bagi saya gitu loh. Karena kebetulan saya sendiri nggak ini ya, maksudnya kalau untuk pribadi ya hanya kepuasan batin aja lah, namanya kita hobi gitu. Tapi gimana caranya hobi ini bisa menghasilkan dan berbuah bisa ngasih tren positif ke lingkungan sekitar lah. Sangat positif Om. Iya. Soalnya gue denger katanya Doi mau bikin sirkuit pribadi buat latihan apa gimana sih Om? Amin, insya Allah. Doanya aja Mas. Insya Allah. Tapi rencana, tapi itu udah masuk planning Om? Udah masuk planning. Ya dibantu dengan beberapa beberapa rekan-rekan kita lah, relasi-relasi kita. Dibantu sama saudara kita juga yang punya fasilitas, mungkin nanti kita akan yang mengelola, yang ngaspal segala macam. Insya Allah lah. Ini poin terakhir oke banget nih. Mudah-mudahan. Semuanya kan jadi itu kira-kira gimana? Rencananya dikomersilin atau memang buat pribadi aja Om? Kayaknya kalau untuk komersil sih belum gitu. Kita akan tes spot dulu, terus kita akan evaluasi dulu layak nggak. Kalaupun kita jadi bikin ini kita komersilkan. Toh juga kita namanya mengkomersilkan otomatis kan ada hubungan person to person. Yep. Ya kan? Terkait bisnis lagi Om. Iya gitu. Ya kita nggak mau kecewain lah. Kita akan kasih kualitas yang baik lah, yang layak gitu. Untuk ngomong evaluasi nih Om. Dari balap kemarin 2 Om, apa yang bisa dievaluasi selaku owner? Kalau dievaluasi dengan event resmi kemarin Yep. Kesiapan SDM aja sih. Lebih ke situ ya? Iya, lebih ke situ. Tapi kalau mekanik udah oke. Bahkan lebih dari oke lah. Saya harap. Untuk joki ya mungkin terutama untuk yang basicnya di 500 meter ya itu kan persiapannya mepet banget Mas. Yep. Jadi kita benar-benar ya apa adanya, nothing tulus sih saat itu, nothing tulus, praktis aja niatnya. Praktis, kita pengen biar mereka bisa, karena biasa ya paling latihan. Saya selalu ingetin jangan pernah jangan pernah ngeluh lah, buat proses tuh pasti nanti hasilnya ada kok. Thank you Om. Ya sama-sama Mas, Om, makasih. Gue izin sukses ngobrol juga buat channelnya. Amin. Gue izin ngobrol sama Bogel sama Agung ya. Boleh. Thank you. Monggo. Minum dulu. Saat ini gue udah masih Agung dan Bogel. Gimana rasanya selalu berdua ngikutin di peresmian? Asik banget pokoknya. Hah? Asik banget. Terbayar dah pokoknya. Asik. Itu beruntung lo brother. Hari gini lo gila lo. Hari gini yang lain tuh masih ya katakanlah mereka juga pengen kan kayak lo kan. Lu bisa ceritain gimana kemarin persiapannya? Ketika di Cicangkal dulu deh. Cicangkal kenapa cuma lo doang men yang masuk ke 5 kalau nggak salah ya? Iya. Itu kan ceritain lu sana. Ceritanya sih itu juga nggak disangka-sangka, nggak kepikiran bakal masuk podium gitu. Hah? Karena yang di apa ya, yang diharapin juga nggak masuk. Nah ternyata egonya masuk gitu. Emang prepare berapa lama? Prepare sih lumayan. Prepare berapa lama emang? Hampir 2 mingguan lebih. 2 mingguan? Iya. Prepare 2 mingguan? Iya, sampai ke Jawa. Klaten ya, sampai ke Klaten. Sebelum ke Klaten kan lu di Cicangkal dulu kan? Iya, itu latihan dulu kita di itu di Klaten dulu emang juga ngegas berarti? Iya. Oh gitu, cuma yang masuk dia? Iya. Padahal itu event untuk latihan doang? Iya. Tapi sekalian main? Iya. Lu masuk waktu itu? Alhamdulillah. 11? Ya berapa? Lupa tuh. Yang di Cicangkal? Oh, yang di Cicangkal mah 201. Itu 201 ya? Iya, 7 lebih. 72. Kepala 7 ya? Sekian lah ya, 7 koma lah ya. Lu kalau lu sendiri di saat kemarin? Kalau aku sih masih 73-an ya, Bang. 74 apa 7 berapa tuh? Pala sih pala 7. Pokoknya pala beda 7. Ujungnya aja. Nah, dari ketika habis lo balap di Cicangkal ke IDW itu berapa minggu kemarin prepare-nya, persiapannya? Selang 2 minggu kali ada. Seminggu ya? Seminggu lebih. 2 mingguan lah ya? 2 minggu, seminggu bener? Seminggu. Seminggu aja ya? Seminggu lagi kita latihan di sono, ADS, nah, di GDS. Dari Cicangkal, balik prepare, kayak Om Hawadis kan pastikan dia prepare engine mesin, kan? ya. Kan?
Habis itu lu bareng-bareng tuh ke GDS dulu ya? Iya, GDS. Sebelum ke IDW berarti lu latihan dulu? Ya. Latihan dulu, tetap. Berdua? Tetap. Ya, berdua. Bawa berapa motor kemarin ke sana? Bawa Kalau sana satu. Satu? So GDS. GDS. Yang disetting di Gunsar belum ganti belum motornya apa beda lagi? Bukan. Yang sok warna ungu berarti? Sok warna ungu apa sok Yang warna- baru ini yang baru kalau yang buat kemarin latihan motor baru. baru lagi. Khusus Ya, buat kita cuma latihan. latihan lampu sebenarnya. Oh, yang di GDS. Iya, belajar lampu doang. Apa namanya? Belajar nembak reaction lampu. time-nya itu Ya. RT-nya lu ngeliat ya. Nol berapa lu bro kemarin? Kalau latihan sih bagus di bawah 100. Yeay. Di bawah 100. Cuman pas balap sih nggak begitu ini karena posisi engine-nya udah memungkinkan, udah Oh, pasti. lu berdua berarti juga? Iya. Dengan motor yang sama? Sama. Ganti-gantian? Ganti-gantian. Saat di GDS, Adi tuh udah datang bro? Datang dia. Datang, Dia udah nyobain juga? udah. Cobain. Apa yang bisa lo dapat pelajaran dari dia? Sementara kan kita tahu ya, dia udah lebih dulu turun di 201 atau 402 ya? Iya kan? Sementara lu kan emang lahir dulu di Gopemeter. Apa yang bisa lo dapat dari dia? Banyak sih, dia ngasih saran, ngasih tahu caranya gitu. Banyak deh. Banyak. Kesannya banyak. Yang Apa ngasih teknis atau feeling atau gimana? feeling. Semuanya. Yang pertama mah tetap feeling kita. Yang dikasih sih semuanya. Dia ngarahin, tetep yang Kerja mah kita. kerja kita, terserah kita. Enaknya gimana, Tapi maunya tetap gimana. sama dia ntar diarahin terus. Kayak gini. Bedanya di mana? Ini lo jawab gantian ya. Bedanya di mana antara main di Gopemeter sama lo main di resmian? Apa bedanya coba? Beda lampu. Lampu aja udah. Masa? Iya. Cuman itu aja? Cuman kita di lampu aja reaksi time-nya itu. Kalau main Gopemeter kan kita colong-colongan sama musuh. Kalau lampu nggak bisa. Udah kita fokus di lampu aja, kurang tenang, nggak tenang, malah berantakan. Nggak bisa kita. Butuh waktu berapa lama lo untuk paham itu semua, Bu? Untuk masalah lampu? Sebenarnya sih tergantung kitanya, Om. Kalau kitanya udah bisa menguasai ketenangan di setar mah udah sebentar pun bisa. Cuma segitu aja tuh sebenarnya. Iya. Gantung feeling sih. Iya, sama feeling dah pokoknya. Feeling Tenang. itu harus kuat. Feeling kalau lu bilang. Emang ketika di Gopemeter bicara colong-colongan itu tadi, itu kan lu pakai feeling juga, Bro. Harus feeling tetap. Iya kan? Tetap. Ini barang apa kagak? Sementara kalau di Gopemeter lu tahu topi atau sendal paling kan. Iya, benar. Benar gak sih? Iya benar. Kalau lu di sini kan lu bener-bener real pakai lampu. Iya. Lampu. Nah, ketika lo di Cicangkal, perolehan dia lebih baik, Iya. ya kan? Sementara lo nggak masuk podium. Nggak kan? masuk. Kenapa ketika di IDW kok lo jadi juara 2 kan kalau nggak salah? Iya. Ya kan? Time lo lebih kecil kan? Iya. Kenapa lo kok bisa tiba-tiba di situ kok lo bisa masuk ke situ? Kurang ini juga sih, nggak disangka-sangka juga itu. Karena Kalau- mungkin Agung nembak RT-nya lebih kecil karena dia lebih gede mungkin. Sama ini ngemis gigi. Ya, Iya. Siapa? Bogel. dia ngemis giginya. 2 kali. 2 ketiga apa 3 Masuk gigi 3 sama gigi 5. Dia bukan udah pakai Shifter. ah, Nggak diaktifin Nggak pakai. karena ya Ya lebih nyamanan Lebih nggak nyaman. pakai aja mah Itu lagi. lebih asik sih sebenarnya. Oke, bedanya motor pakai shifter sama enggak bedanya apa, Bu? Kalau pakai shifter kan mungkin tinggal injek gigi, nggak pakai kopling. Sama. Kalau ini nggak, sama grafiknya lebih grafiknya bagus. lebih bagus sih. Kalau pakai shifter grafiknya lebih bagus. Kalau nggak pakai shifter nadanya doang yang bagus. Nada si mesin, cuman di grafiknya jelek. Kalau pakai shifter. Iya. Kalau nggak pakai, Kalau nggak pakai, berarti kan lu mendingan pakai berarti kan, Bro? Ya kemarin Ya, kan cuman cuman kan posisinya kemarin nyoba-nyoba 201. Itu kan 401, nggak 402. 402 ya. Makanya nggak terlalu kepikiran ke situ. Akhirnya udah seadanya gitu. Yang menyarankan untuk menonaktifkan quick shifternya siapa di antara lu berdua? Sebenarnya sih nggak ada ya. Nggak ada. nggak ada. Berarti Om Hawadis bete kayaknya itu. Wah, ini anak gak remis nih. Mendingan Kan nggak awalnya quick emang shifternya. buat 201. Emang awalnya kan 201. 201. Karena Jadi kalau kita dipikir-pikir pakai tuh. shifter nyolok itu nembaknya kurang, pas masuk gigi nembaknya kurang ada Loadingnya tenaga lama. gitu, jadi kayak ada loading gitu. Makanya dicabut lah pakai manual sama dia jebret. Biar Ketika lebih pakai cepat quick nembaknya. shifter. Ini ngomong-ngomong ya, karena salah satu ada beberapa bengkel ya, kayaknya mungkin timnya Koh Leon juga kayaknya pakai quick shifter deh, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau
gue salah mau dikoreksi aja. Bukannya itu lebih memudahkan ya, dokter ya? Iya, sebenarnya sih ya lebih nyaman aja ya, Iya, nyolok-nyolok giginya, masukin giginya lebih nyaman sebenarnya pakai finger. Tapi begitu di lapangannya, Ya kemarin mah nggak pikiran buat pasang lagi. Karena udah nyaman nggak pakai. lu itu apa namanya ya? Ya katakanlah dalam 1 bulan mengikuti 2 event, ya kan? 1 bulan 2 event, semuanya podium. Alhamdulillah. Itu luar biasa dan pasti sangat berkesan lah ya. Ya, berkesan. Ya nggak? Gue ngeliat IG-nya mereka berdua. Siapa yang bantuin bongkar mesin? Semuanya bantuin. Semuanya. Karena kalau lagi nyeting gitu, motor siapapun kita keluar ya pasti bantu bongkar, nggak diem duduk gitu, enggak. Pasti bongkar lah biar cepet, biar lebih paham juga. Pasti. Bro, ini sih kita bicara ke depan ya, mudah-mudahan ya karir lo berdua bagus. Seumpama ada tim gede, ya ada tim lain yang menawarkan lo kontrak lebih besar, lu tinggalin gak nih SRG? Insya Allah sih enggak. Yang bener lo. Enggak lah, jangan. Wih, jangan. Kenapa lo gak tinggalin? Kontraknya lebih besar. Karena SRG ini gitu sih, kalau SRG ini lebih apa ya? Lebih kekeluargaan. Yang jelas. Ya. Lu nyaman di situ. Nyaman banget di sini. Nyaman banget. Mau susah, mau seneng pakai nyatu udah. Nyaman di seru. Nah, ini ke depan kira-kira lo berdua akan fokus di resmian atau di Kopementer? Sebenarnya sih kita Aduh, ini sulit nih. ikut arus bos aja ya. Arus aja. Sebenarnya sih ikut arus bos aja. Nah, artinya kan ketika ada program kerja SRG berarti kan. Nah, permasalahannya yang gue tahu ini kan tidak hanya di SRG HDS dan MP Produk aja. Ada beberapa bengkel juga yang lo pegang juga. Itu kalau misalkan jadwal bentrok gimana? Enggak sih, enggak pernah bentrok. Alhamdulillah. Asal bisa. Yang penting kita bisa ngaturnya. Waktu aja. Yang penting bisa ngatur waktu. Berat badan lo berapa? 41. Lo Sama, nggak jauh. 41, 42. Pokoknya kemarin kita pakai pemberat sama ya, 9 kilo. Bedanya sekilo. Mending makan banyak aja bro. Biar nggak sampai berat lagi. Aduh. 9 kilo. Kalau nggak salah 9 kilo. Itu berat lo berdua ketika ditimbang sama motor kan itu kan? Kurang 9 kilo. Ditambahin. Karena regulasi. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Masuk ke 1, 2, apa 4. Satunya di tuyul. Dan yang satu ya. Itu berarti dalam 1 bulan 2 kali yang kelima yang dibicarakan. Iya. Thank you ya berdua Siap, ya. Pak. Selamat ya. Mudah-mudahan lo makin sukses. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.